Ya, shalom. Puji Tuhan, selamat sore. Kita ketemu lagi ya dalam kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, tadi pagi saya sampaikan sebuah kebenaran ya. Bagaimana orang yang datang kepada Tuhan, orang yang datang kepada Tuhan dengan segala kesulitannya, dengan segala persoalannya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Siapa yakin Tuhan sanggup menolong kita? Tolong angkat tangan kanan. Yakin Tuhan sanggup tolong kita? Pasti Tuhan sanggup. Apapun kesulitannya dia bisa. Siapa yakin Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang serba bisa. Lambe-lambaikan tangan. Kita tepuk tangan dulu yang panjang buat dia saudara ya. Iya puji Tuhan. Ya tadi pagi kita melihat bahwa Yesus ditampilkan oleh seorang penulis Injil yang namanya Yohanes. Dia adalah seorang yang sanggup. Dia adalah manusia yang benar-benar 100% manusia. Tapi dia juga 100% Tuhan. Dan dia dapat memberikan pertolongan siapa saja yang mau datang kepadanya. Bahkan dia memberikan sebuah jalan, dia memberikan undangan kepada setiap orang yang berkata, marilah kepadaku siapapun yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya itu artinya undangan untuk orang yang berjerih lelah. Untuk orang yang punya kesulitan, untuk orang yang punya persoalan, datang saja kepadanya, dia pasti akan berikan kelegaan. Ya. Tapi tadi pagi dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kedua, kita melihat bahwa pada waktu orang datang kepada Tuhan, seringkali kita dapati bahwa Tuhan itu tidak langsung menjawabnya, walaupun bukan semua. Ada banyak orang ya, misalnya mohon kesembuhan. Ada orang yang berdoa kepada Tuhan, pada waktu dia berdoa langsung disembuhkan. Tapi ada orang yang berdoa kepada Tuhan minta kesembuhan, sekian hari atau waktu kemudian baru dia sembuhkan. Tapi saya juga melihat pada waktu dia belum berdoa kepada Tuhan, baru dia ikut puji-pujian, sudah didoakan, sudah disembuhkan. Bahkan saya melihat satu kali dalam sebuah KKR, orang belum datang, masih jalan menuju tempat kebaktian, dia sudah disembuhkan. Ya, sebab itu saya berkata kepada saudara, Tuhan itu punya waktu untuk tolong saya, untuk tolong saudara. Yang pertama yang tadi pagi kita lihat adalah waktu Tuhan menjawab doa kita, kadang-kadang jawaban itu adalah jawaban yang perlu dengan kesabaran. Ya, tadi pagi kita melihat ya ibu bapak yang datang pagi atau yang tidak mungkin bisa ikuti yang tadi pagi. Waktu Maria datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus berkata, apakah urusanmu dengan aku hai ibu? Dalam terjemahan yang lain. Terjemahan lama berkata, apa kena mengena aku dengan engkau? Ya, terjemahan baru berkata, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Ya, memang jawaban itu cukup membingungkan saudara ya. Bagaimana bisa orang datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, apa kena mengena aku dengan engkau? Artinya, apa urusanmu dengan aku? Ya itu terjemahannya kita. Tapi sebenarnya waktu itu apakah yang terjadi pada waktu itu? Tuhan Yesus berkata begini, serahkanlah itu kepadaku, nanti aku yang akan membereskannya. Ya. Tadi pagi kita bagus sekali merenungkannya bahwa serahkanlah itu kepadaku, nanti aku yang akan membereskannya. Ya, itu sepertinya Bapak Ibu Saudara, orang yang mau menerima mujizat dari Tuhan, yang pertama kali dia harus punya adalah satu kemampuan untuk meletakkan semua beban di hadapan Tuhan dan menyerahkannya sepenuh dengan mempercayai diri kita ini kepadanya, kita tidak dapat menolong apa-apa. Ya, dengan mempercayai diri kita tidak bisa memberikan beban itu kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan mau waktu kita memberikan beban kita letakkan benar-benar kita taruh supaya dia saja yang akan membereskannya. Ya, sampai tadi pagi saya kasih contoh bagaimana seorang ibu bisa memberikan arlojinya yang rusak kepada tukang arloji untuk diservis. Jam tangan yang rusak itu supaya dapat diservis pasti kita akan pilih orang-orang yang terkenal, punya reputasi, punya daftar. Orang itu punya kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kita harap.
Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin orang akan taruh arlojinya di seorang tukang arloji yang amatiran gitu ya. Apalagi kalau arloji itu arloji yang cukup mahal, jam tangan yang dari emas 18 karat gitu ya. Apapun mereknya ya. Jadi pada waktu orang itu memilih seorang ahli yang dapat memperbaiki arloji itu dengan baik, tapi pilihan itu hanyalah langkah yang pertama pada waktu orang tahu dan menjatuhkan pilihannya kepada seorang tukang arloji yang bagus, dia harus punya sifat yang berikutnya, dia rela meninggalkan arloji itu, menyerahkannya dengan percaya tanpa punya pikiran buruk. Dia letakkan arloji itu pada kekuatan dan kuasanya, kemampuannya untuk memperbaiki. Sehingga pada waktu diserahkan arloji itu, si tukang arloji dapat menyelesaikannya, dapat memperbaikinya dengan bagus. Ya, kenapa kadang-kadang kita tidak dapat memberikan sesuatu persoalan kita kurang mempercayai orang itu. Walaupun orangnya punya potensi, orangnya punya kemampuan, tapi saya tetap berkata, selagi saya dan saudara tidak bisa menyerahkan sepenuh kepadanya, itu arloji tidak akan dapat diselesaikannya dengan baik. Amin. Halo, amin. Bagaimana pengalaman saya dan Anda? Kita bertahun-tahun punya pengalaman, satu masalah kita bawa kepada Tuhan, rasanya kok enggak beres-beres ya di hadapan Tuhan. Kok enggak selesai-selesai, sorry, bukan Tuhan yang kurang hebat, bukan Tuhan yang kurang dahsyat. Kalau Tuhan seluar biasa hebatnya, satu saja persoalannya, saya dan saudara tidak punya sebuah kemampuan untuk meletakkan persoalan ini loh, yang benar-benar pasrah. Orang Jawa ngomong seleh di hadapan Tuhan. Seringkali kita minta Tuhan mengerjakannya, kita juga ikut campur mengerjakannya. Seringkali kita minta Tuhan membuat mujizat untuk kita, tapi kita juga cari satu cara untuk menyelesaikannya. Sehingga antara kehendak Tuhan dengan kehendak kita campur aduk dalam satu penyelesaian dan tidak akan dapat sebuah penyelesaian. Ya, sebab itu tadi pagi kita lihat bahwa tidak ada satu cara lain kecuali yang pertama kita percaya Tuhan sanggup. Yang kedua, mempercayakan persoalan itu kepada Tuhan. Ya, sebab itu Maria berkata kepada pelayan-pelayan, apapun yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Apakah yang terjadi di sana? Tidak ada mujizat tanpa ketaatan, tidak ada mujizat tanpa ketaatan. Semua program Tuhan akan terjadi asal kita menanggapinya dengan ketaatan. Yang percaya, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Tanpa taat, tidak ada satu program yang hebat. Bapak Ibu Saudara ya, beberapa waktu lalu, ya tahun lalu mungkin ya, atau beberapa tahun lalu saya pernah sampaikan kepada saudara, bagaimana seorang dapat menikmati penerbangan itu dengan baik. Ya, walaupun dia sudah punya tiket, dia sudah punya karcis untuk masuk dalam kabin pesawat, tapi satu saja yang diharap, apapun yang dikatakan oleh instruktur dari pesawat itu, lakukanlah itu. Ya. Tidak boleh orang membangkang. Kalau mau ikut dalam penerbangan, tiba dengan selamat sampai di tujuan, tidak ada jalan lain. Penumpang taat mutlak, taat nurut manut kepada semua instruksi yang dilakukannya. Itu yang disampaikan Maria tadi pagi. Maria berkata, apapun yang dilakukan, apapun yang diperintahkan kepadamu, lakukanlah itu. Masuk akal, tidak masuk akal, lakukan saja. Orang perlu anggur, suruh isi dengan air. Cingli, tidak cingli, lakukan itu. Halo? Amin? Saudara bisa pikir atau Anda tidak bisa pikir, lakukan saja itu. Itu orang naik pesawat, semuanya hanya tinggal itu. Tanpa itu tidak akan dapat untuk melihat sebuah kenyamanan satu penghantaran pesawat sampai tiba di tempat tujuan dengan selamat. Dari awal, saya berkata kepada saudara, orang naik pesawat itu kalau dilihat dari bahaya, paling bahaya naik pesawat. Ya, celaka pesawat tidak ada satu orang pun yang selamat kadang-kadang saudara. Halo, kalau naik dokar itu ya satu kali dokar dengan dokar tabrakan gitu, kudanya yang parah, kitanya selamat.
Saya pernah kok. Satu saya naik dokar, ya. Dokar itu kudanya satu birahi kepada kuda yang lain. Waduh, itu terjadi di Petra, saudara ya. Saya naik di Petra, ya, saya duduk dengan anak saya yang perempuan, lalu kuda itu ada di depan. Dipukul sama orang itu. Oh, saya takut, kenapa? Dokarnya itu rodanya kan tidak ada karet. Tidak ada pir lagi, kayak tempat sampah diseret kuda itu ya. Jadi kedua lah gitu ya. Terus saya ini kan tertawa. Waktu saya mau berdiri, mau lompat ini, mau lengket lagi. Saya duduk lagi, saya tertawa lagi. Mungkin dia tidak tahu maksud saya. Si kusir itu noleh sama saya. You happy? Jadi saya ini suka sakit bertanya, you happy? Nah anak saya belum jawab. Oh happy, cedar lagi. Lompat lagi kuda itu. Sampai di tengah-tengah jalan. Ada lagi kuda lain, betina. Lah kuda ini birahi jatuh cinta pada sebelah. Tahu yang terjadi? Santaplah itu kuda dengan kuda. Oh dokarnya itu ya, goreng saya ke sebelah di pasir-pasir itu ya. Ketawa luar biasa. Itu kecelakaan, namanya kecelakaan dokar. Bus misalnya ya, satu bus terguling gitu ya. Ya ada korban. Ada korban selamat, ada korban luka-luka, ada korban meninggal. Tapi kalau sudah pesawat yang kecelakaan, rata-rata semua penumpangnya habis. Pernah ada berita, pesawat jatuh. Bagaimana penumpang? Cuma lecet-lecet saja gitu. Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Bagaimana orang bisa menikmatinya? Satu saja sifat, nurut dari awal loh. Ya, Anda mau duduk di Juanda, setelah Anda duduk, pertama kali untuk Anda mesti ingat saya pernah sampaikan kepada Anda. Bagaimana Anda bisa naik pesawat dengan selamat, taat. Belum ketemu pesawatnya, sudah taat. Padahal Anda tidak tahu siapa pilotnya. Pernah check in sambil tanya, pilotnya siapa enggak? Laki apa perempuan? Oh pilotnya perempuan. Oh udah jadi, tidak jadi. Saya tak naik pesawat. Ada kira-kira? Tidak ada, orang check-in ya check-in dengan percaya. Ini orang jadi penumpang yang paling percaya dan taat itu penumpang pesawat. Sampai ada satu perintah. Ting tong, perhatian para penumpang Wing Air, jurusan Denpasar dengan nomor penerbangan. Halo, WA 101 dipersilakan masuk pesawat melalui pintu 2. Ting tong. Orang itu baru masuk melalui pintu 2. Kalau tidak melalui pintu 2 tidak akan ketemu pesawat Wing Air dengan nomor penerbangan WA 102. Masuk Pak? Iya, saya pernah kok punya kejadian begitu itu. Saya mau ke Bali, ada orang juga mau ke Bali. Di bawah waktu check-in, dia check-in duluan. Dia pegang satu boarding pass warnanya hijau. Saya setelah check-in, ketemu bapak itu dan dia tanya sama saya, mau kemana Pak? Oh saya mau ke Bali. Oh sama katanya dia. Oh sama ya? Iya, tapi saya naik di Juanda, lalu saya belok kiri, dia juga ikut belok kiri. Saya juga enggak ngerti maksudnya dia ikut saya, lalu kami pergi ke kamar kecil, ke toilet. Sampai di toilet dia duduk sama saya. Lalu saya tanya sama dia, Pak, Bapak naik apa? Dia ngomong apa? Saya naik pesawat katanya. Loh ya pasti Pak naik pesawat, kalau naik BEMO kan di sana, Bogorasi kan ya. Maksudnya Bapak naik pesawat apa? Saya naik pesawat ke Bali katanya. Lah iya pesawatnya apa? Ya, oh saya kok enggak tahu ya, apa beda ya sama Bapak? Ya saya naik Wing Air, saya paling suka naik Wing saudara. Ya paling senang naik Wing, kenapa? Wing itu bersih pesawatnya. Tahu Wing? Lebih bersih lagi Rinso Air. Ya Wing itu bersih. Dan Bapak Ibu coba naik Wing, nanti kan bersih. Ya enggak ada permennya, ya enggak ada minumnya, rotinya juga enggak ada, bersih pokoknya saya. Itu saya paling suka saya. Kalau yang lain itu masih ada rotinya, masih ada permen, ini enggak ada sama sekali, bersih. Terus saya tanya sama dia, loh Bapak boarding passnya kayak saya begini, mana? Loh saya enggak dapat boarding pass itu. Loh tadi kan waktu check-in Bapak kan dapat selembar kertas. Oh kertas itu toh, iya saya ada, lah ini dia. Saya kaget loh warnanya kok hijau. Pasti ini bukan Wing Air, dia naik Citylink.
Nah Citylink itu pintunya paling timur sana. Pintu 6 kalau tuh enggak 7. Saya pintu 2. Saya ngomong sama dia, Pak itu kan ada tulisannya, ada gate berapa, seatnya berapa. Enggak ada gate, enggak ada seat katanya dia. Loh mosok Pak? Enggak ada. Ada, ini loh ada gate berapa, seat berapa. Enggak ada punya saya. Terus saya tanya, lah yang ada apa? Yang ada pintu berapa sama kursi berapa? Ya wes lah, gate enggak punya pintu sudah enggak apa-apa ya. Lalu saya berkata, Pak itu gate artinya pintu ya. Bapak di pintu 6, harusnya kan dia terima kasih sama saya. Dia malah marah begini saudara. Di Indonesia aja kayak pakai gate, pakai seat. Terus dia lari jalan ke sana saudara. Saya ngomong ya karepmu mau marah ya marahlah sudah. Saya yakin dia sampai sana sudah panggilan terakhir mungkin kalau notot. Lendak notot selamat tinggal di Juanda. Lah Citylink-nya kemana? Terbang. Kenapa? Satu ketaatan kepada ketaatan itu yang membuat orang menikmati sesuatu. Yang percaya katakan amin. Apakah cukup dengan masuk lewat gate 2? Saya akan masuk dalam pesawat dan di situ saya akan duduk sesuai dengan nomor kursi saya. Setelah pesawat itu bergerak pelan-pelan, ada orang lagi berdiri di depan saya dan berkata, saudara-saudara selamat datang dalam kabin pesawat kami Wing Air dengan nomor penerbangan IW 102 jurusan Denpasar Bali. Nah, sebentar kita akan tinggal landas, pastikan Anda telah memasang sabuk pengaman, membuka penutup jendela dan menegakkan kursi Anda. Itu dari waktu ke waktu selalu punya itu. Lah kenapa? Saya katakan tanpa ketaatan tidak akan dapat. Ya. Lah orang taat itulah orang yang mempercayakan diri kepada pesawat itu. Satu kali sudah di tengah-tengah penerbangan mau turun di Jogja, Bu Stefanus tuh agak marah sama saya. Ngomong begini, dari tadi loh pesawat ini keliling terus enggak turun-turun. Saya ngomong, makanya ini murah, saya senang naik ini. Ya, harganya lebih murah, kelilingnya lebih lama. Ya kan, tambah marah dia saudara ya. Ya enggak gitu, dari tadi kok enggak sampai-sampai. Itu saya lihat Garuda itu ya, dari tadi sekali keliling, sekarang sudah sampai di bawah. Kita munyer terus ya. Makanya lain kali jangan naik wing, naiklah Garuda katanya. Saya tetap ngomong sama dia, lain kali, tapi ini kali kan wing. Halo, betul? Dan kalau saya percayakan kepada wing, saya tidak akan tinggalkan dia. Saya tidak boleh marah dan berkata kepada pramugari, Mbak dari tadi kok tidak turun-turun sih pesawat ini. Jelek ini pesawat, kalau gitu saya ganti pesawat aja. Bisa? Halo bisa? Pasti pramugari berkata, silakan Pak saya bukakan pintu. Bapak keluar lewat ini ya, lompat ke pesawat sebelah. Buyar saja saudara ya. Bagaimana orang taat kepada Tuhan? Kalau engkau sudah percaya kepadanya, sekali Yesus, tetap Yesus, lupakan yang lain. Pasti dia tolong kita. Yang percaya katakan, sejak pada zaman perjanjian lama, coba kita lihat sebuah kitab. Kitab Nabi Habakuk, pasal yang kedua, kita baca ayat 1. Bagaimana seorang nabi namanya Habakuk, dia melayani jemaat Israel. Dan waktu itu adalah Israel bagian selatan atau Yehuda. Dalam keadaan parah, ya dalam keadaan parah, tapi Tuhan berjanji kalau engkau datang kepadaku, engkau sadar kesalahanmu, aku pasti akan memulihkan engkau. Coba kita lihat, Habakuk pasal 2 ayat 1, apa katanya Habakuk? Orang yang benar akan hidup karena... Habakuk 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Dan berdiri tegak di menara. Dan berdiri tegak di menara. Ini ada satu kata. Waktu Habakuk ada dalam kesulitan, Habakuk hatinya ingin minta sesuatu kepada Tuhan untuk datangkan kuasanya di atas bumi. Tapi dia datangnya kepada Tuhan dan berkata, aku akan berdiri di tempat pengintaianku. Tempat pengintaian itu selalu lebih tinggi dari tempat-tempat orang-orang Israel tinggal. Ya,
Bahkan dijelaskannya, aku akan berdiri tegak di mana? Di menara. Ya, di menara itu tempat yang atas. Makanya nanti Bapak Ibu dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1 berkata, carilah perkara yang di atas. Kenapa? Waktu kita mencari perkara di atas, kita akan melihat perkara yang di bawah, itu pasti Tuhan selesaikan. Lah waktu mereka ada di menara, Habakuk berkata, sebagai seorang hamba Tuhan, aku mau ada di menara. Makanya tidak heran sekarang ini di mana-mana ada acara gereja namanya menara doa. Ya, menara doa. Tak lama ini di sekolah minggu di tempat saya ajarkan anak-anak untuk berlomba. Ya, saya ditodong. Pak Stefanus, ayo kasih melomba kepada anak-anak. Anak-anak saya ajak nyanyi. Nyanyi apa? Anak-anak, kita menari di menara. Ya. Namanya siapa? Ya, silakan namanya siapa saja kalau kita nyanyi. Ya. Marina menari di menara, Marina menari. Menari, Marina, menari di menara gitu ya. Saya ngomong sama anak-anak, kalau Marina kita, menari, menara begini ya. Marina menari, di menara gitu ya. Di menara Marina menari ya. Lama-lama anak-anak jadi bingung saya. Mana menari, mana menara, mana Marina ya. Jadi nanti satu lain jemaat minggu ini boleh lomba ini ya, mumpung 17 Agustus. Ini kan murid sekolah minggu juga, sekolah minggu sore kan ya. Jadi Marina menari di menara. Lah, di menara, di tempat yang tinggi, katanya Habakuk, aku akan ada di sana untuk apa? Silakan. Aku mau meninjau. Aku mau meninjau. Aku mau melihat ini dalam keadaan parah. Dalam keadaan punya persoalan, aku mau naik di menara, aku mau meninjau. Yang ditinjau apa? Menantikan apa yang akan Menantikan, difirmankan. menunggu apa yang akan difirmankan kepadaku. Benar tadi pagi Maria berkata, apapun yang dia katakan, apapun yang dia perintahkan, lakukan. Apapun yang dia firmankan, lakukan. Di tengah-tengah menanti pertolongan, sekarang bukan pertolongannya yang dinantikan. Katanya Habakuk, aku mau tunggu dia mau ngomong apa kepadaku terus. Dan apa yang akan dijawabnya atas Apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lihat. Habakuk berkata dalam kesulitan yang hebat, aku mau datang kepada Tuhan di dalam menara, di atas menara. Dan di menara itu aku akan berdiri. Sudah di tempat tinggi masih berdiri, tidak membungkuk dengan tegak. Aku mau tanya kepada Tuhan. Aku mau tunggu apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan firmankan. Apa yang Tuhan jawab untuk masalahku. Apa yang Tuhan mau berikan komentar untuk pengaduanku. Wah ini, saya katakan kepada jemaat sore, tidak ada tempat mengadu bagi kita yang lebih hebat kecuali Tuhan. Ya, tidak ada tempat mengadu. Tidak ada pemimpin, tidak ada penjamin di dunia yang melebihi dia. Apapun kesulitan saya, kesulitan Anda, hanya Yesuslah tempat kita mengadu. Pada waktu kita mengadu kepadanya, pasti dia dapat tolong kita, saudara. Yang setuju katakan amin. Kita tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Tidak ada pemimpin yang lebih hebat daripadanya. Urusan apapun juga Yesus tetap solusinya. Amin. Jangan pernah Anda dipengaruhi orang dan berkata, kalau urusan sakit Yesus solusinya. Kalau kekayaan dia tidak bisa. Ada orang ngomong sama saya begitu loh. Hebat loh ya Tuhan Yesusmu itu ya. Loh kamu kok tahu kalau Yesusku hebat? Iya kalau urusan sakit, wah sakit apapun juga dia bisa. Tapi urusan kekayaan tidak begitu bisa. Nah bagaimana enggak? Kan banyak orang miskin yang datang kepada Tuhan. Saya berkata kepadanya, Yesus serba bisa. Saya pernah layani satu gereja di Caruban.
Ya, gereja GUPDI, gembalanya Bapak Pendeta Yohanes Ong. Di gereja itu ada tulisan, opo ae Yesus iso. Wah, ciami iki. Ya, ono basa Jawa ditulis gede-gede. Opo ae Yesus iso. Ini ciamso. Tahu ciamso? Ciami soro ya. Saya tertarik, apapun urusannya, Yesus tetap Yesus. Hanya waktu kita serahkan persoalan kita mau tunggu dia jawab apa. Saya harap sore ini firman Tuhan menjadi jawaban buat saudara. Ya, Anda yang sedang menanti-nantikan Tuhan, percayalah Tuhan pasti sanggup menolong kita. Amin. Lalu Tuhan menjawab. Jawabnya apa? Ayat yang kedua. Perhatikan. Lalu Tuhan menjawab aku. Ya. Demikian tuliskanlah penglihatan itu. Tuliskanlah firman ini, tuliskanlah penglihatan ini, tuliskanlah jawaban ini katanya Tuhan kepada Habakuk. Bagaimana jawabannya Pak? Ukirkanlah itu pada loh-loh. Ukirkanlah pada loh-loh. Supaya orang sambil lalu. Supaya orang sambil lalu, ndak usah serius-serius, sambil lalu, sambil jalan. Dapat membacanya. Dapat membacanya, kata Tuhan. Habakuk, kamu punya persoalan kan? Ini jawabanku untuk persoalanmu. Tuliskanlah firman ini, besar, yang jelas, dalam loh batu, supaya orang lewat, sambil jalan bisa baca. Apa yang akan dibacakannya di sana? Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Sebab jawaban Tuhan itu belum waktunya. Jawaban itu masih menanti saatnya. Kayak tadi pagi, apa urusanmu dengan aku? Waktuku belum tiba. Seolah-olah jangan paksa, sabar, tunggu, wait, 1 minute, sebentar saja. Even Chung, aku mau datang kepadamu ya. Even Chung, mulailah. Ya, tenang, tenang, tenang. 1 menit lagi aku datang. Kenapa? Persoalanmu itu pasti aku selesaikan, tapi belum sekarang. Itu bahasa Yunaninya se. Tahu Yunani? Yunani itu koncone Yuja, Yuton, Yuli, barang itu loh. Dan Yuyu yang lain, YouTube, Yusum, sekarang kan musim itu ya. Dia berkata bahwa aku pasti akan menolongmu, tapi itu belum waktunya. Ya, belum waktunya. Masih menanti saatnya terus. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya. Tapi ia pasti datang, bersegera artinya cepat-cepat, sedikit lagi. Saya yakin jemaat NLC sore ini, baik yang di sini maupun di rumah, imani sebentar lagi Tuhan akan menolong engkau. Sabar, pasti Tuhan tolong. Lanjut. Menuju kesudahannya. Menuju kesudahannya. Dengan tidak menipu. Tidak menipu. Janjinya itu ya dan amin. Terus. Apabila berlambat-lambat. Apabila janji itu penggenapannya berlambat-lambat. Nantikanlah itu. Nantikanlah itu. Kalau sampai terlambat, nantikanlah itu. Terus. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Ya. Dan tidak akan bertangguh. Ya. Janji Tuhan itu pasti ada. Kalau sampai dia berkata, tunggu ya, belum waktunya, tunggu. Jangan kau tinggalkan dia, tunggu sebentar, pasti dia datang. Memang kata menunggu itu agak sulit untuk orang lakukan. Saudara. Ya, saya punya cerita lucu. Satu kali saya ini pergi ke Cungkuo. Ya, saya pergi ke China tanggal 1 Oktober, ingat saya. Kenapa ingat Oktobernya? Beberapa kali saya ke Cungkuo itu yang istimewa tanggal 1 Oktober. Kenapa teman saya ngomong, kali ini murah Pak Stefanus. Lah kenapa murah? Ini kan hari kemerdekaan Cungkuo. Ya, pada waktu hari kemerdekaan Tiongkok, itu negara Tiongkok memberikan sumbangan, dukungan untuk orang-orang yang pergi ke Cungkuo itu lebih murah. Karena pemerintah juga ikut
membiayai dengan catatan sampai di Cungkok harus melihat program-program pemerintah China apa yang akan dipamerkan kepada para turis atau wisatawan. Nah, saya pergi murah, betul murah. Di sana harus lihat teh, lalu lihat lohanku, lalu lihat apa lagi itu ya plester anti bakar, lalu ada lagi apa itu namanya kain. Ya, lah satu kali pada waktu siang saya ini so ngantuk berat. Saya ngomong sama teman-teman, aku ndak ikut dah lihat kain itu ya. Ndak wurung di Indonesia ya banyak kain. Teman saya ngomong ini kain khusus Pak, bukan kain yang lain. Kalau di Indo kan kainnya dari kapas. Ini ada kain dari bambu. Ada celana dari bambu, ada sapu tangan dari bambu. Saya langsung tolak, gak tuku aku. Saya ngomong bahasa Jawa, gak tuku wis. Lah kenapa? Bayang no katok toko bring itu siapa yang pakai ini saudara ya. Jadi bayangan saya ini sudah lain. Namanya orang ngantuk pakai celana dari bambu itu kan ya. Mesti kayak gedek kok aku itu kan ya. Wes ndak tuku aku. Saya ngomong gitu ya. Ini loh orang ngantuk dijak ngomong sulit saudara ya. Baru dibuka mata gini. Ayo pak beli celana. Celana apa? Celana dari bambu. Ndak. Wes terima kasih. Saya ngomong sama teman, wes kamsia wes. Kambuan turu aku timane beli celana toko apa bambu lah. So berat kabeh ki buku ya. Terus saya ini lodok laya-laya teman saya ngomong, loh enggak Pak, ini dari bambu, bagus-bagus loh. Ah mana ada, enggak. Tour leadernya naik ke bus. Pak Stefanus, Bapak mesti lihat itu. Lah kalau enggak kenapa? Loh enggak bisa Pak, itu kan harus absen, mesti tanda tangan. Kenapa? Ini salah satu program negeri Tiongkok untuk memamerkan bahwa negeri tirai bambu itu bisa membuat kain dari bambu. Wah, saya sambil jalan menuju ke tempat itu sambil ngedumel ya, rodo-rodo kecewa. Katok bring di pamerno, sopo kata tuku katok bring gitu. Bolak-balik katok bring ya. Saya tidak bisa mikir gimana ada celana dari bambu. Saya duduk di situ, terus barangnya satu persatu diangkat. Ini menyerap keringat, ini bagus, ini begini, ini begitu, ini begini. Saya jadi tertarik. Ngantuk saya hilang, saya sadar. Hah, kain dari bambu. Saya pegang, oh halus loh. Ya, ada kayak bulu-bulu gitu ya. Lalu saya katakan, teman saya ngomong begini, Pak Stefanus tanya satu berapa? Nah teman saya ini orang dari Jombang, Tenglang loh Pak, nyuruh saya. Coba tanya ya saya tanya, C, ikut tahu so C. Terus dia ngomong, enggak salah 750 yuan. Ya, saya berkata sama dia, 75, Pak tawarno. Saya ngomong, sakjane sing Cina iki aku takon kok, ngongkon aku terus gitu ya. Oh dia ini yang Tenglang kok saya disuruh terus ya. Saya ngomong, sik, alon-alon pelan-pelan. Sing Cina itu gua apa lu? Ya, iya tapi aku ini walaupun orang Tionghoa, aku tidak bisa ngomong kuoi Pak. Ya, oh jadi ini cungkoren pucang kuoi, ya gitulah. Oh berarti bukan cungkoren ini ya, ini ren cungkok ci itu saya. Lah ini cungkoren ini ci. Terus satu kali setelah selesai lihat kainnya itu, kami diajak ke belakang. Saya tanya lagi kepada tour leadernya namanya Pak Hero, kita ini mau kemana? Mau ke belakang lihat tanaman pring. Lah opo pring iku didelok iku nang Malang gak karuan akeh. Saya ngomong gitu ya. Bayar larang cuma delok pring-pringan itu loh ya. Halo. Saudara mau kira-kira dijak pergi jauh naik pesawat cuma delok pabringan itu. Gila nih gitu rasanya ya. Dia ngomong gini, ini lain Pak, ini lain katanya ya. Dan pada waktu saya sampai belakang, apa yang terjadi? Kami ditunjukkan cara menanam bambu Cina. Tahu sampai di belakang gedung itu ada lubang ya, seperti slogan gitu ya, slogan panjang gitu. Dalamnya 1,5 meter. Lah yang ditanam itu akar dari bambu Cina itu yang cuma ada pucuknya itu ada kecil-kecil hijau gitu, itu ditanam di bawah 1,5 meter. Tahu, waktu itu bambu dimasukkan ke situ, saya mikir,
Tinggi saya saja 156. Kalau saya berdiri lah karena 6 cm saudara ya. Dengan bambu itu. Ya. Saya cuma 156. Lah kalau saya masuk kan cuma 6 cm. Cuma jambul saya yang kelihatan begini kan. Saya sampai ngomong dalam hati saya. Terus kapan namanya bambu itu tumbuh? Saya lihat lagi ya. Semakin hari kok semakin menarik ini berita. Lalu ditutup dengan tanah, itu air. Lalu ditutup tanah lagi, tutup dengan air lagi, tanah lagi. Sampai yang namanya akar bambu itu tidak kelihatan, sedalam 1,5 meter. Apa keterangannya? Itu mesti disiram setiap pagi dan sore. Saya bisa bayangkan saudara. Kalau bambu yang cuma segini kecil-kecil itu ditanam 1,5 meter, disiram pagi dan sore, saya tanya berapa lama itu nanti akan keluar ke permukaan? Jawabnya 5 tahun. Hah? 5 tahun baru muncul itu bambu kecil-kecil. Dengan catatan tidak boleh putus asa. Harus selalu disiram 2 kali sehari, pagi dan sore. 1 tahun 365 hari kali 5. Kali 2 pagi dan sore. Coba saudara perhatikan. Semprot, enggak tahu apa yang disemprot saudara ya. Kalau orang itu lewat, nyemprot apa Cik? Bambu mana bambunya? Di dalam. Loh mana? Dalam. Diceker-ceker. Loh kok enggak ada? 1,5 meter. Gendeng konsi betul ya. 1,5 meter 5 tahun. Saya ngomong ini pelajaran apa loh saudara ya. Saya ngomong sama teman saya, ayo cepat masuk dah kita beli satu aja lo nego dah. Beli sapu tangan apa lap apa yang masuk bis saja. Kenapa belajar begini-begini ini loh? Saya belum tahu loh, kalau itu berguna buat saya. Setiap kali dia terangkan bayangan saya nomor 1, 5 tahun, 365 kali 5, kali 2 pagi sore. Nyiram sesuatu yang tidak ada bentuknya. Saya tanya lagi sama dia, setelah 5 tahun apa yang terjadi? Dia ngomong, ayo kita ke sana, ayo kita ke sana. Ada sebelah lagi, ada sesuatu yang sudah keluar dari tanah itu. Dia berkata, setelah 5 tahun akan keluar itu tunas-tunasnya. Dan 5 minggu kemudian tunas ini sudah tumbuh 10 feet. 5 minggu. 1 feet 30,4 sentimeter. Kali 10. 5 minggu sudah menjadi 3,5 meter kira-kira itu. Saya jadi heran. Hah? 5 tahun dengan cucuran air mata, mungkin dengan keringat. Kok enggak tumbuh-tumbuh, kok enggak tumbuh-tumbuh. Kapan berkembangnya, kapan berkembangnya. 5 tahun pagi sore. Hebatnya, kalau sudah tumbuh, cuma 5 minggu, sudah 10 feet. Wah. Saudara rasa, waktu NLC didirikan, saya sama Pastor Irwan itu berkata begini, rasa-rasanya kapan gereja ini berkembang? Kapan berkembang? Betul Pastor? Orang datang 1, datang 2, datang 5, pergi 2, datang 8, pergi 4, datang 10, minggat 5. Welcome 4, ya BB 2, gitu ya. Terus gitu terus ya. Sampai saya ini ngomong, sampai kapan ya, bisakah besar? Pasti bisa, Tuhan tolong kita. Kok enggak besar-besar, Puji Tuhan setelah sekian tahun, tadi pagi saya dengar, tahun depan ibadah kita 3 kali. Karena pagi penuh, sore penuh, nanti akan ada siang penuh lagi. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Siapa yang dapat menyangka sesuatu?
Masa menunggu memang masa yang membosankan. Tapi waktu kita menunggu, Tuhan yang kita tunggu, dia tidak pernah diam. Ingat ya, kalau sampai hari ini Tuhan belum jawab, Tuhan hanya ingin Anda sabar sampai pada waktunya. Karena pada waktunya Tuhan semua akan berjalan dengan luar biasa. 5 tahun tidak ada apa-apa, 5 minggu 10 feet, Arno mesti ingat. Ya. Saya mau sampaikan kepada saudara, bagaimanakah bisa terjadi begitu? Lanjut ayat berikutnya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hati. Orang membusungkan dada itu orang apa kira-kira? Sombong. Orang sombong itu tidak lurus hatinya. Orang yang keluar dari penantian terhadap Tuhan sebelum waktunya itu termasuk orang sombong. Jadi untuk dapat menunggu firman, untuk dapat menunggu jawaban, untuk dapat sabar menunggu pertumbuhan bambu tadi itu, hanya orang-orang yang tidak sombong. Yang mau menanti dengan sabar. Lah orang yang tidak sombong itu hatinya lurus. Harapannya itu kenceng. Harapannya itu tidak berubah. Harapannya tidak akan berubah kepada yang lain. Sekali Yesus, tetap Yesus, terus fokus kepada Yesus sampai pertolongannya tiba. Hanya orang yang tidak membusungkan dada dan orang yang tidak sombong itulah hatinya tidak lurus. Orang yang membusungkan dada terus. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Ya. Saudara, tidak tahu beberapa kali firman Tuhan berkata, Tuhan itu benci orang sombong. Yuk tirukan saya, Tuhan benci orang sombong. Yang keras, Tuhan benci orang sombong. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Lebih katakan, orang sombong Tuhan benci, orang rendah hati Tuhan cinta. Lebih keras, orang sombong Tuhan benci. Lebih keras lagi, orang kaya yang sombong Tuhan benci. Keras, 2, 3. Katakan Tuhan lebih benci lagi orang tidak kaya, sombong, betul saya. Orang kaya sombong itu Tuhan benci, Tuhan gregetan lagi dengan orang kere sombong. Halo, ada enggak kira-kira? Halo, ada enggak kira-kira? Di sini ada enggak? Enggak ada bedanya sama saya, saudara. Ya, kita mesti belajar rendah hati loh, saudara ya. Walaupun kaya. Lagi ibu-ibu tirukan yang keras, orang cantik yang sombong Tuhan benci. Sekarang agak pelan, benci lagi Tuhan. Orang enggak cantik, sombong, betul saudara ya. Ya, ayu sombong itu greget no. Welek sombong, waduh. Tahu orang elek tapi sombong itu bahasanya orang Malang ngomong apa? Adu ada. Tahu adu ada? Adu ada itu orang cantik yang sombong. Kalau dari belakang dilihat, aduh. Dan noleh, ada. Ya itu namanya mbak adu ada. Kalau dilihat dari belakang semua orang ngomong, aduh. Aduh itu kata apa ya, terpesona, aduh. Jangan sampai dia toleh. Begitu dia lihat dari belakang, wadah kata ya. Tapi lihat hari ini, orang sombong itu bukan hanya dibenci Tuhan, salah satu ciri khas orang sombong, tidak mampu untuk meluruskan hati itu loh kepada Tuhan. Ini loh bahayanya. Orang sombong itu tidak mampu untuk terus mengarahkan hatinya kepada pengharapan satu-satunya, yaitu Yesus. Amin. Amin. Jadi bagaimana supaya orang bisa terus berharap kepadanya? Orang yang dapat berharap kepadanya hanya orang yang mampu dengan perintah, apapun yang dia katakan, lakukanlah itu.
Dan orang yang sungguh dapat merasakan itu hanyalah orang yang rendah hati. Amin. Jadi hari ini saya berkata, kalau pertolongan Tuhan jangan diragukan. Kalau kuasa Tuhan pasti. Kalau kemampuan Tuhan, wow, tidak dapat diceritakan. Hanya satu, serahkanlah bebanmu sepenuhnya kepadanya. Yang kedua, tunggu waktunya dia. Yang ketiga, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dia akan meninggikan engkau tepat pada waktunya. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat pengajaran firman-Mu. Kami sungguh hari ini diberitahu lagi oleh firman Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang mampu mengerjakan segala sesuatu. Engkau dapat membuat apapun dalam hidup kami. Hanyalah Engkau menuntut dari kami. Sebuah sikap yang pertama kami menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, biar kami mau tunggu waktu yang Tuhan tetapkan. Yang ketiga, sementara kami menanti waktu Tuhan, berikan kami kerendahan hati di hadapan-Mu. Sehingga firman-Mu terjadi dalam kami, waktu kami merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Tuhan akan meninggikan kami pada waktu yang Tuhan tetapkan buat kami. Tuhan tolong kami tetap menyerahkan jemaat NLC ke dalam tangan-Mu. Jemaat ini adalah milik-Mu. Jemaat ini adalah domba-domba penggembalaanmu. Jemaat ini adalah kekasih-kekasihmu. Mereka ada dalam lekuan tanganmu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka dari kepemilikanmu. Hamba-Mu berdoa, jemaat ini akan diberkati Tuhan. Menjadi jemaat yang sehat, jemaat yang kuat, jemaat yang panjang umur, jemaat yang bahagia. Jemaat yang diberkati dengan berlimpah. Jemaat yang menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Dan NLC sekali diberkati, tetap diberkati. Terima kasih, berkat ini turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.